Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wakaf TV. Min al-aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh subscriber Wakaf TV dimanapun Anda berada. Kali ini Wakaf TV ingin coba membahas tentang para ilmuwan, yang mana mereka ini meneliti, kemudian menyandingkan atau membandingkan dengan Al-Quran penelitiannya, kemudian menemukan kebenaran dan mereka langsung memeluk Islam. Karena seperti kita ketahui, kita sebagai umat muslim sudah tidak meragukan lagi bahwa isi dari Al-Quran itu adalah semuanya tentang kebenaran. Tidak ada satu ayat dan satu kata pun itu mengabarkan tentang kebohongan. Karena itu kita umat muslim memang wajib, kalau misalkan kita memang belum bisa belum percaya tentang kebenaran Al-Quran, silahkan cari kebenaran Al-Quran. Karena para ilmuwan-ilmuwan yang nanti saya akan coba paparkan ini, mereka melakukan penelitian dan buntu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata tidak ada buku atau tulisan atau artikel yang bisa menjawab penemuan peneliti atau ilmuwan tersebut. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, ketemu jawabannya di situ. Nah, maka dari itu, ini adalah 11 ilmuwan yang kemudian bersyahadat atau bermualaf atau masuk Islam setelah melakukan penelitian. Yang pertama ada Profesor Dr. Maurice Brussel. Beliau adalah ahli bedah kenamaan Perancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Evêque, Prancis pada tahun 1920, tepatnya di 19 Juli. Pada saat itu, pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Kemudian Brussel lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tersebut. Ternyata hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Brussel menyisakan pertanyaan, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain atau tengkorak bala tentara Fir'aun padahal telah dikeluarkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Brussel firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surat Yunus ayat ke-92. Ayat ini sangat menyentuh Brussel hingga akhirnya ia berkata, "Sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini." Selanjutnya yang kedua ada Jacques Yves Cousteau. Mr. Jacques Yves Cousteau adalah seorang ahli oceanographer dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut sama sekali tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya. Sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan, Mr. Jacques Yves mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu pada surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Kemudian terpersonalah Mr. Cousteau sehingga ia memutuskan untuk memeluk Islam. Yang ketiga ada Tegatat Tejansa. Tegatat adalah seorang ilmuwan dari Thailand dari bidang anatomi. Tegatat masuk Islam saat penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan, yakni epidermis, dermis, dan kut-kutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mematikan saraf pengatur sensasi.
Saat terjadi luka bakar, hingga lapisan terakhir ini orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf efren dan efren yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 56, yang artinya Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Kemudian tanggal 3 November 1983 adalah hal yang bersejarah bagi Tegatat. Karena pada hari itu dia mengucap kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahukan kepada halayak ramai bahwa ia telah memeluk Islam. Selanjutnya yang keempat ada Carter. Dia adalah seorang mantan pejabat dari NASA. Mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Carter kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Ia menyayangkan kelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia itu tidak mengetahuinya. Menurutnya, sesuai dengan hadis Nabi bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah baljah atau bahasa Indonesianya adalah tingkat yang suhunya sedang. Tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Sayyid menegaskan terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari atau hari-hari biasa ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi. Kecuali di malam Lailatul Qadar, di mana tidak ada radiasi cahaya sedikit pun. Hal ini sudah pernah ditemukan oleh Badan Antariksa di Amerika yaitu NASA pada 10 tahun yang lalu. Namun mereka enggan mempublikasikannya. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA yaitu Carter, seperti yang dikutip oleh harian Al-Waqf dari Mesir. Abdul Basit Said, kepala lembaga mukjizat ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, dalam sebuah program di TV Mesir, Said juga menegaskan, pakar Carter akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Tentu ini bukan pertama kalinya NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam Zaghloul Najjar pernah menegaskan, NASA pernah meremove atau membuang satu halaman di situs resminya yang pernah dipublish atau diumumkan selama 21 hari. Halaman itu tentang hasil ilmiah, yakni cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Ma'mur di langit. Said menegaskan jendela yang berada di langit tersebut mirip seperti yang Al-Quran katakan pada surat Al-Hijr ayat 14, yang artinya, dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Saat itu, Carter dengan bukti jelas bahwa Jagat Raya saat itu gelap setelah jendela itu tersibak. Karenanya setelah itu, Carter mendeklarasikan keislamannya. Selanjutnya yang kelima ada ahli fisika asal Ukraina yaitu Dmitry Bolikov. Dmitry Bolikov mengatakan bahwa pintu masuk ke Islam baginya adalah fisika. Dmitry tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nikolai Kosinnikov, yang juga merupakan pakar fisika. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kosinnikov merupakan teori yang paling baru dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Ia pun mendapatkan kesimpulan bahwa suatu hari nanti matahari akan terbit di barat. Ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tidak didapati Dmitry dalam buku-buku atau didengar dimanapun. Akan tetapi ia memperoleh kesimpulan tersebut dari hasil riset dan percobaan juga penelitiannya. Ketika ia menelaah kitab-kitab samawi lintas agama, ia tidak mendapatkan satupun petunjuk kepada informasi tersebut selain dari Islam. Ia mendapati informasi tersebut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit di barat, maka Allah akan mengampuninya.
Nah, karena Dimitri tidak menemukan penjelasan tentang matahari akan terbit di barat dari buku-buku yang ia baca, maka ia menemukan satu buku di dalam kitab hadis bahwa Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian langsung Dimitri ini memutuskan untuk memeluk Islam. Selanjutnya ada Dr. Fidelma O'Leary. Seorang ahli neurologi asal Amerika Serikat mendapat hidayah saat melakukan kajian terhadap saraf otak manusia. Ketika melakukan penelitian, ia menemukan beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi secara normal. Penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya, ia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna, kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud di dalam sholat. Artinya, kalau manusia tidak menunaikan ibadah sholat, otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Setelah penelitian mengejutkan tersebut, Fidelma mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya. Setelah lama Fidelma mengkaji tentang Islam, alhamdulillah akhirnya Dr. Fidelma ini memutuskan untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya yang ketujuh ada Profesor William. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologists, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa atau ultrasonik yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam yang canggih. Yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang dikirim dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah dalam layar. Para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan. Setelah menemukan temuan yang luar biasa ini, Profesor William memutuskan untuk memeluk Islam. Selang beberapa hari setelah masuk Islam, Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, "Dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirkannya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan 2 kalimat syahadat." Demikian yang diungkapkan oleh Profesor William. Selanjutnya ada seorang psikiater dari Austria yang bernama Leopold Werner. Ilmuwan yang memiliki nama lengkap Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels sebelumnya memeluk agama Kristen. Dari remaja, dia sudah banyak mendapatkan kejanggalan di dalam agama Kristen. Pada akhirnya ia mempelajari Islam. Satu di antara yang ia cermati yaitu mengenai kewajiban wudhu saat sebelum melakukan sholat. Serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah jima dengan istri. Serta dalam agama Kristen tidak ada ketentuan bersuci seperti ini. Bahkan juga orang Kristen tuturnya, walaupun dalam kondisi junub atau habis bersetubuh dengan istri tanpa mandi, langsung pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Profesor Leopold Werner menemukan sesuatu yang mengagumkan pada wudhu. Ia menyampaikan satu kenyataan yang amat mengagetkan. Jika pusat-pusat syaraf yang paling sensitif dari tubuh manusia nyatanya ada di bagian dahi, tangan, dan kaki. Pusat-pusat syaraf itu amat peka pada air segar. Dari sini ia temukan hikmah di balik wudhu yang membersihkan pusat-pusat syaraf itu. Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudhu bukan sekedar milik serta rutinitas umat Islam, namun untuk umat manusia secara keseluruhan. Dengan selalu memberikan air segar pada pusat-pusat syaraf itu, memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat syarafnya. Selanjutnya, Leopold memeluk agama Islam serta berubah nama menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels. Tiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mempunyai hikmah dan kebaikan di baliknya. Renungkanlah kalau wudhu yaitu ritual pengkondisian semua segi hidup.
dari mulai psikologis dan fisiologis. 5 panca indera harus terkena seluruhnya tanpa terkecuali disapu oleh air wudhu. Mata, hidung, telinga, dan semua kulit tubuh. Ini benar-benar mengagumkan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Selanjutnya yang ke-9 adalah Kate Moore. Kate Moore adalah presiden AACA atau American Association of Clinical Anatomy antara tahun 89 sampai 91. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Daly, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa di seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Kate L. Moore. Lalu sang profesor melihatnya dan bertanya, tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin. Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Maha Pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Dari ayat tersebut, membuat sang profesor akhirnya memeluk Islam dan merevisi beberapa kajian ilmiahnya, karena Al-Quran ternyata telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor gusar. Ia merasa materi yang ditelitinya selama ini terasa belum lengkap, atau ada tahapan dari perkembangan embrio yang kurang. Selanjutnya yang ke-10 ada Masaru Emoto. Masaru Emoto adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2003, Masaru Emoto melakukan penelitian dan mengungkapkan adanya satu keanehan terhadap suatu sifat air. Ia menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terjadi menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari 2000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water atau pesan dari air yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulannya, sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa, dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Sampai sekarang Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversial. Ernest Braun dari Burgistein di Thun, Swiss telah mencoba dalam laboratoriumnya metode pembuatan foto kristal seperti yang diungkapkan oleh Emoto. Sayangnya hasil tersebut tidak dapat direproduksi kembali, walaupun dalam kondisi percobaan yang sama. Dalam kajian, Masaru Emoto dengan tekun melakukan penyelidikan tentang perubahan molekul air. Air murni dari mata air Pulau Honshu didoakan mengikuti tradisi agama Shinto, lalu didinginkan sampai -5 derajat Celcius. Kemudian ia diambil gambar dengan mikroskop elektron dengan kamera kualitas tinggi. Ternyata molekul air tersebut membentuk kristal segi 6 yang indah. Uji coba air diulangi dengan membacakan kata arigato atau terima kasih dalam bahasa Jepang di depan botol air tadi. Kristal yang terbentuk sangat indah. Lalu dicoba dengan menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato.
kristal membentuk dengan keindahan yang sama. Selanjutnya ditunjukkan kata syaiton atau setan dalam molekul air berbentuk burung. Diputarkan musik simfoni Mozart, kristal muncul berbentuk bunga. Ketika musik heavy metal diperdengarkan, molekul kristal air tersebut terus hancur. Ketika 500 orang berkonsentrasi memusatkan pesanan peace di depan sebotol air, kristal air tadi mengembang bercabang-cabang dengan indahnya. Dan ketika diuji dengan dibacakan doa Islam, kristal bersegi 6 dengan 5 cabang daun bermunculan berkilauan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kemudian dari hasil penelitiannya, Masaru Emoto membuktikan air Zam-Zam memiliki struktur unik atau unik dan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Sejarah telah membuktikan bahwa khasiat dan keistimewaan air Zam-Zam dari zaman ke zaman. Karena keistimewaan air Zam-Zam ini, kemudian ia pun langsung memeluk Islam. Selanjutnya yang terakhir ada John Dean. Kisah John Dean kembali pada Islam bermula ketika ia memutuskan bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Ia bekerja di industri kesehatan dan nutrisi. Bidang itu kebetulan sedang membutuhkan individu seperti dirinya. Mereka membutuhkan saya guna membangun industri mereka. Saya tahu negara ini begitu kaya, banyak uang di sini. Kenang, pria asal Amerika Serikat itu seperti dinukil onislam.net. Ketika tiba di Riyadh, John sebelumnya tidak tahu banyak tentang Islam. Yang ia tahu, Saudi seperti Arab. Yang ia tahu, Saudi seperti negara Arab lainnya, kaya minyak, terlibat perang dan pertikaian. Ia sempat khawatir, apakah pilihan ini yang terbaik baginya atau tidak. Dengan berbekal keyakinan tinggi dan bermodalkan pemahaman tentang Islam, John memulai petualangannya di Jazirah Arab dengan satu tujuan, tidak terlibat dalam hal buruk seperti di penjara. Setiap hari John membaca buku tentang Islam. Baginya, Islam merupakan hal yang asing meski ia berteman dengan penganut Hindu, Buddha, ateis, atau Yahudi. Sepintas membaca ada ketertarikan. Maklum, ia seorang peneliti biologi yang haus akan rasa ingin tahu. Memang ketertarikannya itu lebih kepada ilmu pengetahuan, belum sampai menyentuh aspek spiritual. Saya memang pribadi yang gemar membaca hal-hal yang menarik, semisal saja Muhammad Ali, Bruce Lee, kata dia. Dean mendapati Al-Quran begitu sederhana bahasanya sehingga mudah dipahami. Ayat-ayatnya sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat mengejutkannya. Sangat bertolak belakang dengan asumsinya bahwa Al-Quran sangat kaku dalam mengatur kehidupan umat muslim. Dean mendapat penjelasan dari seorang rekannya yang lain bahwa agama Islam juga berfungsi seperti panduan hidup. Yang paling menyenangkan dalam Islam menurut Dean adalah perintah agama tersebut untuk membuktikan semua ayat-ayat Al-Quran jika mampu. Agama Islam juga menyarankan untuk terus belajar kepada pemeluknya. Dean bersyukur bisa bertemu orang-orang yang mampu membuka matanya bahwa yang dipercayainya selama ini tentang Islam ternyata salah. Dan ketika dia mulai mempelajarinya, Islam ternyata mudah dipahami dan masuk akal. Setelah menyadari hal tersebut, Dean mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang mu'alaf. Ditemani dua rekannya, Dean mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sahabat, itu tadi ke-11 para ilmuwan yang memang mereka memeluk Islam karena penelitian. Tentunya penelitiannya itu, atau tentunya seorang peneliti atau ilmuwan pasti membaca referensi-referensi buku yang banyak. Tidak 1 atau 2, lebih dari puluhan, bahkan ratusan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari penelitiannya. Dan ternyata 11 orang ilmuwan ini kembali kepada fitrahnya, yaitu seorang muslim. Banyak cara seseorang untuk bisa kembali kepada fitrahnya, yaitu kepada Islam. Kalau ilmuwan kepada penelitiannya. Dan kita sebagai yang muslim dari kecil mudah-mudahan bisa terus mempelajari agama Islam bukan hanya sebagai sebuah agama ritual, melainkan sebuah panduan hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai urusan remeh-temeh sampai urusan negara. Itu semua diatur di dalam Islam. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan Wakaf TV. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika konten ini memang menarik, silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di Talawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Di harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit kampung pesantren.